Sobat Fur, kembali lagi di Fur Talks. Ngobrol seru bareng Fur. Kenalin, aku Aicu. Sebelah aku ada siapa? Halo, aku Kai. Halo, aku Rara. Halo, aku Dava. Yeay. Kalian semua sehat guys? Sehat, alhamdulillah. Aika sehat nggak Aika? Hmm, Masa kita nggak nanyain Aika, kamu nanyain kita semua, tapi aku nggak nanyain kamu. Alhamdulillah, aku sehat banget dah. Sehat. Aman Sehat. banget sih, Aman banget, tapi Aman aman banget. banget karena kantongnya lagi penuh. Lagi ya. penuh. Lagi berwirausaha. banyak duit. Iya, lagi Gitu. sukses duluan Lagi ya sukses kebetulan. duluan. Sorry ya kalau semantap itu. Iya. Oke. Info locker aja sih sebenarnya Info nanti. locker. Kasih izin. Iya. Izin. Izin. Bos. Bener. Gak apa-apa sukses duluan kan nanti kita bisa kerja kan berarti. Info locker ya. Betul. Bisa banget, nanti aku open locker ya. Mm-mm. Semua staff Pur nanti ikut ke Aika semua. Itu agak asem ya. Alright. Oke, kalian gimana nih akhir-akhir ini, ada kegiatan apa aja gitu kayak di kos, di rumah, di real life kalian deh. Kayaknya Kai dulu nggak sih? Oh, Soalnya kenapa tuh? mukanya udah pengen ditanya Iya. Pengen banget. ditanya Pengen ditanya bener. banget Pick me ya, emang agak pick me ya, kayak tanya aku, Singkat tanya aja aku dong, gitu. singkat aja Oke, jawabnya. singkat saja. Iya. Apa ya? Enggak, tadi aku mau bikin kata-kata kayak kagem. tapi enggak kepikiran. Gimana? Hari ini ya biasalah semester 5 sibuk-sibuk tugas, banyak ke lapangan, ke desa-desa dan sejenisnya lah. Keren Asik, banget, turun asik. lapangan. Mengabdi. Aku kan Indonesia banget anaknya. Gila. kayak rasanya tuh pengen berdampak gitu. Berdampak ya. Mengimati. Support Prabowo. Oke, gas, kita lanjut. Oke, gas, lanjut. Siapa nih yang mau ngomong? Rara dulu Rara. boleh Rara. Oke, kalau aku keseharian aku kan kemarin weekend juga ya. Jadi ya keseharian aku tidur, bangun lagi, makan, tidur lagi, gitu-gitu aja sih. Ada bengong Oke. juga. Bengong nggak ada sih, Ablan langsung tidur aja ya. Tidur. Nggak perlu bengong lah ya. Itu pasti ada apa yang bengong. Nah, kalau aku tuh plonga. Plonga. Itu kayak kebingungan. Ya kalau keseharian aku ya makan, tidur, ngerjain tugas, makan, tidur, ngerjain iya. tugas, Ah. ke studio Fur. Iya, piket ya. Kita Iya. belum disuruh piket udah piket. Betul. Bener. Aku takut banget ya, sampai ini bersih banget di Iya kan? studionya, Nggak gimana Gara-gara kan? sih? kita. Bener. Betul. Mahasiswa pada umumnya aja Dap ya. Betul nih Aika. Oke, seperti biasa kalian tahu kan ya kalau kita di sini pasti pengen nge-podcast kan. Podcast. Iya, oke Sobat Fur, langsung aja ya. Aku mau spill nih, kita bakal bawain topik apa ya? Wah, spill. Apa Ini nih? enggak akan Dong. Sobat Fur duga juga sih. Spal Nah. spill. Tak terduga. Iya, Betul. jadi judul podcast kita hari ini yaitu mengenai What if you say thank you to your pencil? Wow. Pensil. Keren banget ya. Oke Sobat Fur, tadi kan kita udah ngomongin soal keseharian di kos ya. Mulai dari bangun tidur, duduk, Yup. bengong, makan, sampai mandi nih. Sampai juga beresin kasur, bengong lagi, tidur lagi, scrolling. Banyak banget Siapa ya. yang beresin kasur tuh tadi? Perasaan nggak ada ya yang beresin kasur. Aku nggak tahu dia podcast sama siapa. Aika. Oke. Nah, Sorry serajin itu. betul. Oh iya mau. Oke. Tapi nih, kalau dipikir-pikir, semua kegiatan kita tuh bener-bener melibatkan benda-benda yang ada di sekitar kita nggak sih? Iya ya. Iya juga Ya ya. kan? Iya benar. Nah tapi kalian pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya benda-benda sekitar kita tuh sebenarnya hidup? Waduh, Aku pernah kepikiran kayak Hidup. gitu. ada Hidup. sosok ya. Sosok Sosok ya? tersebut. Mm-mm. Sorry ini kenapa kayak Enggak, mukanya beda, iya, gitu ya? beda tema Oke, balik. Jadi pernah gak sih kalian baik. kepikiran kalau benda-benda mati itu sebenarnya punya perasaan, punya jiwa, pokoknya selayaknya manusia aja, selayaknya Iya, benda iya. hidup. Kayak Bisa kursi jadi sih. meja gitu-gitu ya. Bener. Betul. Tapi Si iya juga kursi. sih. Kayak aku tuh sebenarnya nggak baru kepikiran sih. Dulu juga aku pernah mikirin kayak misalkan bantal kalau aku gebuk dia marah nggak ya? Kalau Iya, dipeluk sayang, gitu. disayang gitu ya. Iya. Ya dulu mungkin pas kecil juga kayak kalau aku pikirin gitu ngebuang barang yang aku punya, barang itu tuh bakal sedih nggak ya gitu loh. Terus apakah kalau misalkan aku ngata-ngatain dia bakal ngatain aku balik gak ya? Bener. Atau dia sedih nggak ya Serem kalau juga ya, ternyata tapi- ownernya kamu gitu? Iya, Itu- aduh, ya, Itu emang niat kamu. Itu ya, kan semua Aika barangnya sedih. gitu ya. Iya kan? Aika. Nah Oh, sekarang jahat. ini nih yang bakal kita bahas Sobat Fur. Jadi waktu kemarin aku tuh sempat scrolling TikTok kan. Kalian tahu ini gak sih Ritsuki? Tahu? Ritsuki, iya, yang, iya. anak, yang anak kecil itu kan, yang punya adik Iya. itu kan. betul, Iya, Yang betul. gembesnya kayak aku. Waduh. Waduh gimana ya kita menjawabnya ya.
Nah, jadi dia kan influencer anak tuh. Nah, waktu video itu muncul di FYP aku, dia tuh nunjukin kalau misalkan lagi jalan sama mamanya. Terus dia tuh tiba-tiba bilang kayak gini, "Terima kasih ya jalanan." Itu pakai bahasa Jepang ya? Iya. Arigato. Arigato. Apa ya jalanannya? Aku lupa. Arigato Street. Arigato Arigato Street. Mix. Street Scott arigato. Ya mungkin dia Jaksel ya, Iya. kita nggak tahu. Oke, baik. Mix gitu ya. Jaksel. Oke, Jap baik. Jepang Selatan. Lanjut. Nah, aku tuh mikir kayak umur segini mungkin kayak asal ngomong kali ya, kayak apa sih sok kayak orang tua gitu, kayak terima kasih jalanan kayak orang tua banget gitu. Tapi ternyata itu tuh kayak apa ya? Pas aku buka comment section itu tuh kayak ada hubungannya sama budaya Jepang. Ya, tapi itu benar. Ya, bukan aku nggak ikutan lihat comment Iya. section sih. Oh iya. Tapi tahu fun fact-nya mungkin ya. Iya, tapi itu benar banget. Jadi alasan kenapa negara Jepang itu tuh kan punya budaya yang sangat-sangat menghargai apapun yang ada di dunia ya. Bahkan kalau misalkan kamu nggak sengaja nyenggol pun dia bakal sampai nunduk gitu loh orangnya untuk minta maaf. Iya nggak sih? Iya benar. Maaf Emang ya, iya. coba bahasa Jepangnya maaf. Nggak tahu siapa. Oh, sushi. Itu Cira. Sushi kali Sushi ya. Jepang. Sushi. Sushi. Ramen. Ajinomoto. Ajinomoto. Lanjut di topik Masako ya. Oke, lanjut di topik nih. Iya, tapi Nah. tahu gak sih alasan kenapa mereka bisa menghargai benda-benda mati juga itu tuh ada dari zaman dulu. Emang iya ya. Zaman Iya. dulu. Oke. Dan itu tuh udah jadi tradisi zaman dulu. Gak ada yang kepo namanya apa? Oh iya. Dia mau ditanya Ah, teman-teman. gitu. Apa sih Aika? Apa sih Aika? Aku mau tahu. Iya, aku mau tahu. Kirain bakal langsung kasih tahu ya. Ternyata kita harus nanya dulu ya. Ada tahapannya ternyata. Apa sih? ya. Apa sih? Aku kepo banget deh. Tuh. Udah tervalidasi kan? Ayo lanjut. Jawabannya apa? Menyebalkan dia emang kita ngejek. Apa ini jawabannya teman-teman? Udah Jadi ya penasaran. sobat Fur dan kalian bertiga nih yang belum Ha-ha. tahu, itu namanya adalah tradisi ritual kuyo. 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 Bukan koyo, dapat tuh kan udah ketebak dia bakal kayak Koyo. gitu. Oke, baik. Oke, Kuyo. aku bakal Kuyo. jelas lebih lanjut nih dari Yes. tradisi ritual kuyo ini. Nah, Oke, tradisi apa ini tuh? tuh awalnya memang praktik persembahan aja nih di ajaran Buddhisme untuk memberikan penghormatan buat arwah manusia. Nah, tapi karena kepercayaan orang-orang Jepang itu animisme Shinto yang dimana mereka percaya kalau semua makhluk hidup maupun benda mati itu percaya punya roh, punya jiwa, dan punya perasaan. Makanya ritual kuyo ini tuh berkembang gak cuma buat arwah manusia aja nih, tapi meluas banget buat hewan, bahkan benda mati pun bisa. Oh iya Jadi benar. makhluk hidup dan makhluk mati pun kena. Kena semua, Betul. bisa semua gitu. Jadi sebenarnya ritual kuyo ini tuh fokusnya itu untuk istilahnya memulangkan Iya. barang yang sudah pernah berjasa dalam hidup kita. Gitu. Jadi berjasa dan mempermudah hidup kita sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi ritual kuyo itu ada yang paling terkenal namanya itu Hari Kuyo. Hari Kuyo itu Hari bukan hari Kuyo. Minggu Senin Selasa ya. Iya. Iya, bukan ya. Jadi hari itu artinya adalah jarum. Jarum. Jadi jadi hari Kuyo ini adalah ritual penghormatan kepada jarum yang digunakan oleh penjahit pada zaman dahulu. Nah, ritual Hari Kuyo ini nantinya akan jarum-jarum tersebut akan ditancapkan ke tofu atau tahu. Tahu ya. Tahu. Tahu, Wah, tahu enak yang tuh. lembut. Harus Iya. tahu. Harus Yang tahu. putih Kalau itu. tempe Tempe nggak tempe boleh. boleh Bisa. gak? Kalau tempe itu jadi mendoan itu Banyumas Oke, ya. baik. Ih, pengen. Itu Banyumas kebetulan ya. Bukan di Jepang ya? Bukan, go internasional sedikit lah. Soalnya di sini bisanya tempe ya. Barangkali akan Tempe, kita lakukan tempe. ya habis Gak ini. bisa, kita ada tofu. Oh, No, tofu. No tempe. No. Oke. Iya, jadi ke tofu itu kenapa? Karena tofu itu kan lembut ya. Betul. Iya. Jadi jarum itu kan gampang gitu langsung masuk. Nah, ini tuh seolah-olah mereka tuh menghargai supaya pekerjaan jarum tersebut iya. untuk terakhir kalinya itu mudah gitu. Jadi baik. ringan gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu tradisi ini tuh meluas ke banyak benda-benda yang lain, gak cuma jarum aja. Ada kayak misalnya fude kuyo itu ke kuas lukis, terus ada juga ningyo kuyo ke boneka, terus ada juga yang ke kacamata, sumpit, sepatu dan masih banyak lagi. Wah, hampir kayak semua barang Semua Iya, barang iya. jadi Tuh punya ya. tradisinya Berarti masing-masing. semua. Oh iya, tapi keren gak sih? Iya, Keren menghargai banget, gitu kayak ya. Iya, menghargai itu kan semua udah gitu. tradisi zaman dulu juga kan. Jadi betul. semua bentuk ritual kuyo ini tuh benar-benar punya nilai yang sama ya. Betul. Menghargai Keren banget. benda karena diyakini mereka tuh memiliki perasaan dan apa ya di kehidupan sehari-hari kita juga kan Punya ya. jasa juga gitu ya. Iya, seperti jedai saya Wah, Oke, kenapa tuh terima jeda kasih. itu? sudah membantu untuk menahan rambut saya. Wah. Oke. Coba kamu say thank you ke kacamata Say kamu.
Terima kasih ya sayangku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih harus kayak gitu ya. Nah, ritual ini sebenarnya Oke. juga boleh ditiru nih ya sama kita ini. Bener. Iya, Nah, betul banget. Oke. Nah, bahkan di legenda Jepang sendiri itu ada loh namanya legenda Sukomogami. Sukomogami. Mm-mm. Yang juga dikaitkan kalau benda tuh bisa ngerti tentang perlakuan kita. Jadi kayak misalkan manusia itu marah, itu kayak kita tuh si benda tuh tahu kalau misalkan iya si benda tuh tahu kalau misalkan kita tuh lagi marah Lagi sama marah. dia gitu. Jadi kalau misalkan kecewa, marah, kalau dilakukan dengan buruk, makanya anak-anak Jepang tuh diajarin terima kasih ke semua yang ada di sekitar mereka. Oh. Jadi kayak lebih menghargai gitu loh. Iya, iya. Betul. bener. Contohnya kayak tadi Ritsuki gitu ya mungkin ya tadi ya. Oh ya, terima terus kasih jalan. Berarti maksudnya juga anak-anak tuh kalau marah ke benda itu nggak boleh gitu ya? Gak boleh. Iya nggak boleh. kayak, Jadi gitu iya nggak kan boleh. kalau semisalkan Kamu itu. mungkin kita lihat kalau anak-anak di Indonesia ini kan kayak suka ngelempar-lempar Oh, barang. iya. Betul, gitu kayak ya kan. dibanting-banting ya. Iya, nah Bener. anak-anak Jepang itu di sana justru lebih kayak hati-hati ya dalam Iya, menaruh iya. barang. Justru mereka malah mungkin lebih pelan-pelan kali ya, karena Iya, iya. mereka tuh tahu kalau si benda ini tuh hidup. Keren banget ya. Karena tradisi dulu itu juga Iya ya. betul. Iya, iya, iya. Jadi mungkin sebenarnya ini ada impactnya juga nggak sih? Betul, banyak banget. Impactnya itu baik banget dari situ ya. Sekecil mereka udah selesai pakai pensil, karena pensilnya kan udah pendek ya. Iya, Kadang kayak kita iya. pakai kan pensil udah Iya, pendek iya. itu Hmm. harus bilang kayak arigato, terima kasih ya. kayak gitu. Arigato. Kayak udah terima kasih buat menulis mereka sebelum membuang pensil tersebut. Tapi Betul. ini kalau misalkan impact baiknya juga kayak aku tangkep ya, Mm-mm. barang tuh jadi lebih awet gak sih? Bener. Iya benar, jujur. Kalau Iya, dipikir-pikir jujur. ya Karena kan. dipakainya lebih Betul. lama ya. Karena kan kayak gak rusak-rusak ya. Bener, bener. Betul. Dan dijaga juga ya. Nah, Betul. betul. Dan dari situ kan tadi kan bilang terima kasih karena sudah selesai menemani mereka bermain selama ini. Jadi kayak kita lebih respect lagi lah kayak Iya, iya. barang-barang yang udah pernah kita pakai kayak Oke. oh terima kasih ya udah membantu, terima kasih udah menemani kita selama ini kayak gitu lah. Tapi jujur mungkin karena kita di Indonesia kita tidak menerapkan itu ya. Iya Karena sih, juga itu benar. bukan tradisinya kita. Iya. Berarti itu tradisi memang untuk orang Jepang. Mm-mm. Ya berarti respect sekali kita berikan respect untuk masyarakat Jepang. Respect buat orang Respect. Keren luar biasa. Kenapa gue nurut ya? Oke, lanjut. Nurut aja sama Oke, baik. rencana-rencana IQ ini. Tapi sebenarnya kita punya hal-hal yang mirip seperti itu juga. Apa tuh? apa Emang tuh? ada ya? Emang ada ya? Iya, tapi emang enggak yang kayak kita menerapkan itu sih. Cuma Oke. kayak coba kalau misalkan kalian pikir lagi ya, kita Hmm. flashback ke zaman kita kecil gitu. Pernah nggak pas kalian lagi makan nasi atau nasi ayam geprek? Pas kecil makan Pas kecil saya geprek apa ya. nggak muntaber? Mr. Chicken ya makanya. DO Lama gitu ya, ya. DO-nya lama banget ya Mr. Chicken. Iya, pas kalian makan nasi gitu kan, terus nggak habis gitu misal nasinya. Terus orang tua kalian pernah nggak sih kayak bilang kayak gini, habisin nasinya, nanti nasinya nangis. Nggak pernah habis. Betul banget. Nggak pernah, nggak habis. Nggak habis. Jadi selalu habis. Jadi kita yang nangis. Kita yang nangis karena Aduh, kurang. lapar. Gitu. Iya, betul. Karena nasinya Oke. kurang. Nah tapi dulu iya sih pas kecil kan kita digituin terus. Ternyata emang tujuannya tuh baik juga, iya gak sih? Betul Iya, banget, betul baik banget. banget. baik. Ya, kalau itu tuh lebih ke budaya yang Sukumogami. Mm-mm. Jadi biasanya tuh hal yang mirip gak cuman kayak nasi aja, kayak kan itu takut mau bazir tuh. Betul. Tapi ke semua barang, contohnya bonekanya sedih loh kalau kamu buang sembarangan. Jadi kan ya itu yang tadi kita mention tadi, anak kecil kan biasanya kayak langsung lempar. Iya, iya Terus benar-benar. kayak bonekanya sedih loh kalau kamu buang sembarangan. Atau kalau misalkan anak kecil kan suka banget menggambar tuh. Betul. Nah puasa sudah capek gambar buat kamu, jadi jangan lupa bilang makasih ya gitu. Jadi seolah-olah semua barang tuh berperasaan supaya menanamkan nilai-nilai yang tadi udah disebutin sejak kita tuh anak-anak. Wow. Iya, Oh, iya. iya. Banget. Tapi bentar deh, itu tadi apa katanya Dapa sama Kai itu pas kecil gak nangis pas nasinya gak dihabisin atau emang makan nasi sampai sepiring-piring? Iya, kita Sampai kita yang sebenarnya nangis, kita yang nangis. Ah, Kita kan Iya. sampai oke. sebakul-bakul. Iya, sebab orang tuanya juga ikut nangis karena beli beras terus. Kebetulan. baik. Baru beli beras Habis. sudah habis. Oh, Bener. emang agak parah ya ini. Iya. Sebenarnya budaya itu tuh bisa dipakai juga di Indonesia buat Iya ibu-ibu kan? yang anaknya minta jajan terus. Saya mau beli boneka nih. Heeh. Iya. Jangan dibeli, nanti nangis bonekanya kalau kamu yang punya. Oh, Oh, Iya. nggak gitu ya. Jadi agak nggak jadi Aika ya, beli. spesifiknya Iya, Aika, spesifiknya lagi. Aika. Gitu. Nah sebenarnya budaya ini tuh sebenarnya udah turun temurun ya kayak yang Mm-mm. ada Aika bilang tadi. Tapi juga budaya ini tuh kita bisa lihat direpresentasikan juga di banyak budaya lain. Apa tuh? Kayak budaya Barat contohnya. Oke.
Kalian pernah pasti tahu lah film Toy Story. Tahu. Oh yang Ya kan? animasi kartun. Animasi kartun benar. Jadi Toy Story itu kan menggambarkan mainan-mainan yang sakit hati, yang sedih, bahkan ada betul. balas dendam segala Betul. rupa. Jadi memang di budaya Jepang ini tuh diadaptasi di barat untuk memperlihatkan bahwa mainan tuh juga punya perasaan, punya hati dan juga punya jiwa gitu. Wah. Jadi nyambung-nyambung gitu ya. Betul. Tapi kalian punya boneka di rumah gitu? Aku Ya, Annabelle. ada. Boneka. Gue takut banget ya kalau Annabelle nih, Annabelle. mohon maaf. Ya boneka lain kayak mungkin boneka hiu, boneka Aku ada Dulu sih boneka. ada ya. Ambalabu dapat Aku punya. ada boneka. Dulu ada tuh aku punya boneka yang sebesar manusia gitu loh yang bisa dipeluk itu loh. Oh iya tapi Serem tapi itu bisa hidup ya. Mungkin mereka mikir gini, kalau kamu nih pas lagi nyampingin boneka kamu yang peluk itu di sebelah kamu, terus kamu ngasih pantat ke dia, nanti dia, aduh nih anak malah ngasih ini ke aku. Iya kayak Oke, kayak punya perasaan aja kayak aduh aku dipantatin. sakit hati ya. sakit Iya, hati. oh, gitu. Jahat ya. Sakit hati juga kan karena dibelinya sama Dava itu kan juga bisa kan. Kayak, Itu paling worst ya kali. dia kayak dia tuh dari semua kesedihan yang ada di dunia ini kenapa harus owner Dava gitu yang beli. Dia ngomong ya. Berarti barang-barang sebenarnya kalau dijualin tuh kayak aduh jangan beli aku. Iya, bisa Pilih-pilih jadi, nggak sih, bener, pilih-pilih nggak bener. sih? Itu aku keinget episode di Upin Ipin yang Apa pas tuh? mereka jadi benda mati, pensil gitu-gitu dan mereka hidup iya, di iya, toko. iya. Kan Upin Ipin Oh. suka Kayak, jadi ayo jam beli gitu-gitu. beli aku. Lebih ke nggak mau dibeli. Aku nggak pernah nonton loh jujur. Gimana tuh? Nggak seru nih masa Iya, kecilnya. Iya. itu kalau yang di episode Upin Ipin itu jadi kayak ke jam kan ada wakernya gitu Iya, kan. iya. Oh, Mereka tuh yang di toko caper-caper. tua gitu ya, yang di Iya, toko iya, tua iya, ya. iya. Oh iya. Mereka iya. tuh caper-caper kayak kring 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 biar Oh. di pick up. Iya. Dan ternyata sebenarnya ini masih ada sangkut pautnya sih. Heeh, Jadi heeh. Ya, mirip-mirip lah ya. Jadi yang kebetulan diambil waktu itu si Esan ya. Iya. Si Esan Hmm. diambil sama anak kecil gitu. Anak kecil tuh emang terlihatnya seperti kayak nakal banget Iya, gak iya. sih? Oh, Nakal iya, iya. banget. Terus udah kayak gitu dibelilah tuh si Esan. Mm. Nah si Fizi tuh takut si Esan ini kenapa-napa kan. Ah. Karena kayak udah lihat si Pembelinya itu. pembelinya itu memang kayak troublemaker banget gitu Oke, kan. oke. Ya, itu Dara yang beli. Iya. Rusuh. Itu representasi Bang, Dava. beli bang. Bang. Terus tiba-tiba setelah 2 atau 3 hari gitu aku lupa balik lagi si Esan itu rusak. Iya, iya. Oh. Si Esan itu rusak kayak beneran rusak yang rusak gitu loh kayak sudah tidak bisa dipakai. Jadi si pembelinya itu mau minta beresin. Si Fizi kaget dong mikir kalau misalkan si pembeli ini kayak jahat gitu Menyiksa kan. gitu ya. Iya, Oh. gitu. Oke. Tapi ternyata ada backstory-nya ya. Ay. Iya, Apa tuh backstory? tapi Apa itu tuh tuh ibu emang- sutradara? Aduh. Ah, ibu sutradara. Ternyata Tapi itu benar representasi dari ya itu kayak budaya Jepang dan juga dari Toy Story itu loh. Oh. Kalau pas Esan rusak pun Esan tuh sedih gitu loh. Fizi nangis, Upin Ipin nangis. Jadi mainan-mainan Iya. yang lain menangis-nangis Iya, juga apalagi gitu. Jadi mereka ternyata- benda mati. Jadi ternyata si pemiliknya itu tuh menjaga banget sampai si Iya. Esan ini berdedikasi buat Oh, mengatur waktunya. Betul. Kayak dia nggak mau bikin si ownernya ini telat sekolah, telat Oh. belajar dan telat main. Terus dia rusak jadinya gara-gara itu. Iya. Enggak, itu kan after diberesin tuh. Ah. Nah, after diberesin tuh si Esan tuh bilang ke Fizi kalau misalkan dia sayang banget sama ownernya gitu. Oh, oke oke. Tapi betul Betul kan. banget. Ya, aku tiba-tiba keingat itu sih. Selain episode itu juga kalau aku pikir-pikir lagi tahu ada episode yang ini kan judulnya pensil ya. Pensil. Ada tahu Iya. ya pensil juga Iya, ya pensil, kan? Apa sih ini Upin Yang Ipin mana juga? sih? Upin Ini Ipin beda. juga. Oh, Upin Ipin juga. Upin Jadi Ipin kayak- lovers ya ini. Kayak Ya setiap tapi hari kalau nonton tapi Upin kalau kita Ipin. ceritain Iya. Upin Ipin terus ini bakal kelamaan. Oh, iya. Ya ini udah. Tapi berarti ini kan tadi kan kakak sempat mention kalau misalkan di barat juga ada Toy Story, tapi ternyata Oh. di Asia Iya, juga bener. ada. Jadi Betul. budaya itu sebenarnya udah ke mana-mana gitu ya. Iya, betul betul betul. Tinggal ke Berarti- kita aja berarti Tinggal ke belum. Indonesia Kalau nih kita nanti. tadi udah ada nggak sih? Cuman memang tidak tidak Itu direalisasikan emang- Betul. secara yang orang-orang melakukan itu. Iya, 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 soalnya itu benar-benar. di kita nggak ada tradisi Lebih ke itu. budaya lokal mungkin Iya, ya. budaya Benar, lokal benar. sih, setuju. Oke Sobat Fur, tadi apa yang udah dibilang Aika, Kak Faikar, dan Rara. Ternyata hal-hal kecil yang kita pikir itu nggak make sense nih, bisa jadi nggak sepenuhnya juga. Soalnya aku bener jadi mikir nih, kalau benda-benda sekitar kita tuh kayak bisa dirasain kayak sakit hati kalau nggak aku perlakuin dengan baik gitu loh. Jadi Iya. harus kayak disayang-sayang, Oke, dicintai disayang, dengan iya. tulus. Oke, Iya, mulai iya. sekarang berarti kita harus berterima kasih kepada apapun ya. Apapun. Betul, Iya, apapun. kalau pengen ngikutin itu ya tradisi Betul, Boyo betul. ini ya. Jadi apapun yang kelihatannya tidak make sense tuh tidak sepenuhnya nggak make sense. Nanti kita kasih
langsung skripnya ini ya. Bener. Baca gitu. Betul. Kasihan banget ya, ada apa ya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, percaya nggak percaya ya tadi yang kata Dava, kita tuh bisa ngambil positifnya adalah kita bisa lebih menghargai barang. Iya, Betul. Ya kan? Terus kita juga lebih lebih menganggap bahwa barang-barang itu juga perlu kita hormati selayaknya orang yang punya hubungan sama kita, karena Waduh. memang barang itu kan punya hubungan sama kita. Ya? Betul. Kayak Ya kan? keterkaitan gitu ya. Bener, Nah, sebenarnya kita kayak kadang-kadang lupa misalnya sama HP gitu-gitu kan, padahal dia jasanya banyak banget kan. betul. Iya. Itu kayak Bener. setiap hari kita pasti megang. Iya kan, Ya kayak ini juga sih laptop yang kita pakai. Terima Bener. kasih banyak. terima kasih. Apalagi Bisa baru nggak? servis kamu. Iya. Kan? Harus Ini kan tahu banget ya. harus baru Kelihatan. servis pasti Tapi kamu kalau laptopnya kayak nge-lag gitu boleh kayak gini nggak? Gitu. Gak boleh. Nggak boleh. ya. Mungkin dia lagi Sekarang mungkin dia ngambek. lagi capek ya. Iya. Lagi burn out kali ya, kayak yang punya. bener. Jadi kalau lagi lambat harus tambah-tambah Sebenarnya kita kayak sabar gitu. Positifnya itu buat kita istirahat dulu Bener. sebenarnya. Iya sih ada sisi positifnya Iya, juga Iya sih. iya bener ya. sih, bener sih. Nggak kepikiran ya. Iya, Soalnya nggak bener sih. sepositif itu kita hidupnya. Kamu. Iya Lagi aku mepet sih. deadline ya. Iya bener. Oke, buat teman-teman yang udah dengerin dari tadi podcast kita What If You Say Thank You to Your Pencil bareng kita. Makasih ya udah dengerin. Dan buat kalian jangan lupa follow Visip Unsut Radio on Spotify biar gak ketinggalan episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode lainnya and see See you. you.